Assalamualaikum, selamat datang di Nopan A Channel. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Salam sukses untuk semuanya, tetap jaga semangat dan jaga kesehatan. Di video kami kali ini, kami akan memberikan informasi tentang 3 kunci sukses kebun pinang wangi milik Pak Yamaro di Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk yang baru bergabung bersama channel ini, kami persilakan untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika kami mengupdate informasi terbaru. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk yang telah mendukung channel ini. Kebun pinang wangi yang dimiliki Pak Yamaro di Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menurut kami adalah salah satu kebun pinang wangi terbaik yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bersama, kebun pinang wanginya sangat terawat sekali, di mana pohon-pohon pinang tumbuh dengan seragam dan berbuah lebat. Untuk petani-petani pinang pemula atau bagi yang baru ingin berkebun pinang, bisa mengunjungi kebun ini untuk belajar bersama Pak Yamaro dan melihat langsung kondisi kebun pinang wangi di Nias Selatan ini. Di usia tanaman 4,5 tahun, kebun pinang wangi Pak Yamaro sudah mampu berproduksi 1,5 ton biji pinang kering untuk lahan 4 hektar dalam 1 kali panen. Pak Yamaro menjual biji pinang wanginya seharga Rp17.000 per kilogram. Usia tanaman 4,5 tahun adalah masa-masa tanaman pinang wangi belajar berbuah. Ini artinya ketika tanaman pinang wangi milik Pak Yamaro telah masuk usia tanaman berbuah normal, maka produksi buah pinang wangi Pak Yamaro akan lebih tinggi lagi. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah kunci sukses Pak Yamaro sehingga bisa membuat kebun pinang wanginya bisa sebaik saat ini? Dari hasil komunikasi kami dengan Pak Yamaro, kami mencatat setidaknya ada 3 kunci sukses kebun pinang wangi Pak Yamaro, yaitu yang pertama bibit, yang kedua pengendalian atau pembersihan gulma, yang ketiga pemupukan. Kunci sukses yang pertama adalah bibit. Pak Yamaro membuat bibit sendiri, di mana benih pinang wangi diambil dari pohon indukan terpilih milik tetangga beliau di Nias Selatan. Sumber benih terpilih atau pohon indukan yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas bibit yang kita gunakan. Pak Yamaro membuat bibit di dalam polybag hingga siap tanam. Barulah bibit-bibit tersebut ditanam di lahan seluas 4 hektar saat ini. Kunci sukses yang kedua adalah pengendalian atau pembersihan gulma. Ada 2 cara pengendalian gulma yang dilakukan, yaitu cara manual, gulma dibabat secara manual, dan yang kedua secara kimiawi, yaitu penyemprotan gulma menggunakan herbisida. Cara pengendalian gulma ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan dilakukan secara bergantian. Misalnya, di bulan ini dilakukan pengendalian gulma secara manual, dan di rotasi pengendalian gulma berikutnya dilakukan secara kimiawi.
dan begitulah seterusnya. Pengendalian gulma dilakukan 3 bulan sekali untuk tanaman di bawah 3 tahun. Dan untuk tanaman yang usianya di atas 3 tahun, pengendalian gulma dilakukan Pak Yamaro 4 bulan sekali. Gulma-gulma di kebun pinang harus kita kendalikan karena apabila gulma tersebut tumbuh subur, maka akan terjadi persaingan perebutan unsur hara atau perebutan makanan antara tanaman pinang dan gulma tersebut. Kunci sukses yang ketiga adalah pemupukan. Tujuan pemberian pupuk adalah untuk menambah unsur hara di dalam tanah agar kebutuhan unsur hara atau makanan untuk tanaman pinang tercukupi, sehingga pertumbuhan tanaman pinang dan produksi buah tanaman pinang wangi maksimal. Jenis pupuk yang digunakan oleh Pak Yamaro untuk memupuk kebun pinang wanginya adalah pupuk NPK 15-15-15. Untuk dosis pupuknya yaitu ketika tanaman pinang wanginya berusia 0-1 tahun, diberikan pupuk NPK 100 gram per pohon. Aplikasinya dilakukan 3 bulan sekali. Ketika tanaman berusia di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dosis pupuknya adalah 200 gram per pohon dan aplikasinya juga 3 bulan sekali. Dan ketika tanaman pinang wanginya telah memasuki usia 3 tahun ke atas, pemupukan dilakukan dengan takaran 250 gram per pohon dan aplikasi pemupukan dilakukan 4 bulan sekali. Cara aplikasi pupuk yaitu ditabur dengan diameter 25 cm sampai 40 cm untuk usia tanaman 0-1 tahun. Ketika tanaman pinang wanginya berusia di atas 1 tahun, aplikasi pupuk dilakukan dengan cara ditabur dengan diameter 50 cm sampai dengan 100 cm. Itulah 3 kunci sukses kebun pinang wangi yang dimiliki oleh Pak Yamaro. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi petani-petani pinang di Indonesia. Dan untuk perlu diketahui juga bahwa untuk di daerah-daerah tertentu, kunci sukses untuk berkebun pinang yaitu pengendalian hama dan penyakit. Di video ini kami tidak menyampaikan pengendalian hama dan penyakit sebagai kunci sukses kebun pinang wangi Pak Yamaro, karena sejauh ini di kebun pinang Pak Yamaro belum terdapat serangan hama dan penyakit yang serius, sehingga Pak Yamaro belum melakukan pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman pinang wanginya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kami kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika kami mengupdate informasi terbaru.